Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Eka Putri dengan NIM 24109111204 dengan dosen pengampu Dr. Oski Iliandri MKes. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi kardiorespi dan juga anatomi klinisnya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai anatomi respirasi. Jadi, seperti yang kita tahu bahwa respirasi itu adalah tempat untuk pertukaran gas antara tubuh dan juga lingkungan. Nah, organ yang berperan dalam sistem respirasi ini bentuknya itu seperti saluran, makanya disebut juga dengan traktus. Nah, traktus respiratoris itu dibagi menjadi dua, ada traktus respiratoris bagian atas dan bagian bawah. Nah, yang bagian atas itu terdiri dari nasus, terus ada sinus paranasalis, terus laring dan juga paring. Nah, untuk yang bagian bawah terdiri dari trakea, bronchus, bronchiolus terminalis, bronchiolus respiratorius, terus juga ada ductus alveolaris, sacus alveolaris, terus juga ada alveolus, dan yang itu tuh adalah termasuk ke dalam pulmo. Nah, kita lanjut ke nasus. Jadi, nasus itu atau hidung fungsinya itu adalah untuk menyaring, menghangatkan dan melembabkan udara yang masuk sebelum nanti mencapai paru-paru atau pulmo. Nah, di nasus sendiri itu terbagi menjadi dua, ada nasus externus dan juga nasus internus. Kita bahas mengenai nasus externus dulu. Nah, jadi nasus itu punya dua lubang di bagian depan dan 2 lubang di bagian belakang. Jadi totalnya itu ada 4 lubang. Nah, yang di bagian depan itu disebut dengan nares yang ini, lubang ini. Nah, terus yang di bagian belakangnya disebut dengan konka. Nah, terus juga di tengah-tengahnya itu, di bagian dalam hidung ini ada septum nasi. Septum nasi itu adalah sekat yang berada di dalam hidung. Nah, terus juga nasus externus itu terdiri dari kartilago. Ada kartilago yang berpasangan dan ada kartilago yang tidak berpasangan. Nah, yang berpasangan itu ada cartilaginous nasi lateralis yang ini. Terus ada cartilago alaris mayor. Nah, cartilago alaris mayor itu ada yang crus lateral, maksudnya crus lateral itu yang ke arah samping arahnya, dan ada yang ke arah tengah, yaitu crus medial. Jadi ada cartilago alaris mayor crus lateral dan juga cartilago alaris mayor crus medial. Nah, terus ada cartilaginis alaris minores yang ini. Nah, yang selanjutnya yang tidak berpasangan itu adalah cartilago septinasi. Jadi cartilago septinasi itu adalah yang membatasi hidung kanan dan juga kiri. Nah, itu mengenai cartilagonya. Nah, di nasus externus juga terdiri dari tulang. Tulangnya itu adalah os nasale yang ini dan os frontal di bagian sini. Itu mengenai nasus externus. Kita lanjut ke nasus internus. Nah, di nasus internus tuh saya ingin menjelaskan hanya 2 tulang, yaitu adalah os ethmoidal di bagian sini dan juga os pomer di bagian sini. Untuk untuk yang bagian lunaknya itu di sini ada lipatan-lipatan yang disebut dengan konka. Jadi konka itu terbagi menjadi 3, ada konka nasalis superior di bagian atas sini, ada konka nasalis media dan konka nasalis inferior. Nah, terus juga di sini ada vestibulum nasi. Vestibulum nasi itu kayak ada bulu-bulu. Nah, bulu-bulu itu tuh fungsinya tuh untuk menyaring udara yang masuk ke dalam hidung. Selanjutnya, di sini juga ada bulbus olfactorius dan juga ada villi olfactoria di bagian sini. Ini adalah area olfactoria yang berfungsi sebagai indera penciuman. Di sini juga ada torus tubarius, terus ada juga ostium pharyngeum tubae auditivae. Nah, yang ini itu adalah palatum durum dan yang ini adalah palatum molae. Nah, itu mengenai nasus internus. Selanjutnya kita ke sinus paranasalis. Jadi sinus paranasalis itu adalah rongga-rongga berisi udara yang terdapat di dalam tulang-tulang sekitar rongga hidung. Fungsinya untuk apa sih? Jadi fungsinya itu untuk mengurangi berat tulang tengkorak, terus juga membantu resonansi suara, melembabkan dan memanaskan udara. Nah, ada 4 sinus. Yang pertama itu adalah sinus maxillaris. Nah, yang ada di bagian sebelah pipi ini. Terus ada juga sinus frontalis di bagian atas, terus ada sinus ethmoidalis dan sinus sphenoid yang sebelah sini. Tuh, kita lanjut ke paring. Jadi paring itu bisa disebut juga dengan tenggorokan. Ada 3 wilayah dari paring sendiri. Yang pertama itu adalah nasoparing. Nasoparing itu berada di belakang hidung, makanya disebut naso di bagian sini. Terus juga ada oroparing karena ada di belakang oral atau mulut di bagian sini. Terus juga yang terakhir adalah laringoparing atau disebut juga hipoparing yang bersebelahan dengan laring. Nah, terus batas-batasnya
gimana sih? Jadi batas-batas dari nasofaring sendiri, batas di bagian atasnya itu adalah koana di bagian sini. Terus juga ada batas yang bawahnya yang dekat dengan orofaring itu adalah isthmus pharyngealis yang sejajar dengan palatum mole di bagian sini. Berarti kan ini palatum mole, yang berarti di sini adalah isthmus pharyngealis. Selanjutnya untuk orofaring sendiri batasnya itu adalah isthmus paucium dan juga bagian bawahnya itu adalah batasnya epiglotis. Nah, untuk laryngofaring sendiri batasan dengan laringnya adalah aditus laringis. Nah, oke, kita lanjut ke laring. Nah, laring itu apa sih fungsinya? Jadi laring itu adalah fungsinya untuk mengalirkan udara dari paring ke trakea, terus menghasilkan suara melalui plika vokalis. Nanti kita lihat di bagian mana plika vokalis itu, dan yang selanjutnya fungsinya itu melindungi saluran napas saat menelan. Jadi untuk biar tidak ada makanan yang masuk ke dalam saluran respirasi. Terus juga memicu refleks batuk bila ada benda asing masuk. Nah, di laring itu ada semacam kartilago, ada kartilago yang menyusun laring. Nah, di sini tuh ada kartilago tiroidea, terus juga ada cartilaginous trachealis, terus juga ada ligamen thyroideum medianum dan yang lain-lain. Nah, terus juga di sini ada articulatio cricotiroidea. Nah, untuk bagian yang lunaknya di sini dibagi menjadi 3, ada vestibulum laringis, ventriculus laringis, dan cavitas infraglotica. Nah, si vestibulum laringis itu terdiri dari os hyoideum di bagian sini, terus ada bursa infrahyoidea dan yang lain-lainnya. Nah, ventriculus laringis itu terdiri dari lipatan-lipatan, ada lipatan atas dan lipatan bawah. Yang lipatan atas itu adalah plica vestibularis, atau disebut juga dengan pita suara palsu. Kenapa palsu? Karena emang tidak menghasilkan suara. Jadi fungsinya itu adalah memastikan bahwa tidak ada benda asing yang masuk ke dalam sini selain udara. Terus juga lipatan bawahnya barulah plica vokalis yang nantinya itu menghasilkan suara. Nah, di bagian tengahnya sini adalah ventriculus laringis. Kemudian untuk cavitas infraglotica terdiri dari ligamen cricoterideum dan yang lain-lainnya. Itu mengenai laring. Kita lanjut ke trakea. Jadi trakea itu lanjutan dari laring yang nantinya itu akan lanjut ke bawah bercabang menjadi bronchus principalis dexter ataupun sinister. Nah, kita lihat dulu struktur dari trakea. Nah, di sini ada cartilago tiroidea, terus ada cricoidea yang bagian sini. Nah, ini cartilagus trachealis. Terus yang sekat-sekat antara cartilago itu adalah ligamenti annularia. Nah, titik percabangan akhirnya dari trakea itu adalah bifurcatio tracheae yang ini. Itu bifurcatio tracheae, tapi kalau misalkan dari luar disebut bifurcatio tracheae, sedangkan kalau dari dalam disebut carina. Nah, panjang dari trakea sendiri itu sekitar 10-13 cm dan dibentuk oleh 16-20 cincin kartilago. Nah, percabangan bronchus yang pertama itu adalah bronchus principalis dexter yang ini, yang bagian sini, dan bronchus principalis sinister. Nah, nanti percabangan yang keduanya itu adalah bronchus lobaris. Ada 3 di bagian kanan dan ada 2 di bagian kiri. Nah, terus yang terakhir percabangan ketiganya itu adalah bronchus segmentalis. Kalau di kanan itu ada 10 dan di kiri itu ada 8. Itu mengenai trakea dan juga bronchus. Kita lanjut ke pulmo. Nah, bagian-bagian pulmo itu di sini ada apex. Apex itu bagian atas, bagian ujung, dan yang di bagian bawahnya itu adalah basis. Bagian sini itu basis. Nah, pulmo itu ada 2, pulmo dexter dan juga pulmo sinister. Yang ini tuh yang dexter, ini yang dexter, yang ini sinister. Yang dexter itu terdiri dari 3 lobus. Yang 3 lobus, ada lobus superior, ini tuh lobus superior. Nah, terus ada lobus medius dan ada lobus inferior. Nah, lobus-lobus ini tuh dibagi oleh suatu celah atau disebut juga dengan visura. Jadi yang pertama itu adalah visura horizontalis. Visura horizontalis itu adalah yang memisahkan lobus superior dan lobus medius. Nah, visura horizontalis tuh membaginya tuh seperti mendatar, agak mendatar kayak gitu. Sedangkan yang membagi membagi lobus dari lobus medius dan juga lobus inferior itu adalah visura obliqua. Visura obliqua juga adalah
visura yang paling panjang dan besar. Nah, sedangkan di sinister itu karena ada 2 lobus doang, lobus superior dan inferior, jadi visuranya juga cuma ada satu, yaitu visura obliqua. Nah, itu mengenai pulmo. Kita lanjut ke hilum pulmonis. Jadi hilum pulmonis itu di bagian sini, kita lihat di bagian kanannya. Nah, ini hilum pulmonis yang saya tandain. Nah, jadi hilum pulmonis itu adalah permukaan titik masuknya struktur-struktur penting di dalam sistem respirasi. Nah, struktur pentingnya itu ada apa aja sih? Ada bronkus, ada pembuluh darah seperti arteri vena, terus limpatik dan juga saraf. Nah, hilum ini tuh merupakan salah satu jalan keluar masuk dari paru-paru itu sendiri. Nah, pola tempat masuknya kalau misalkan ini kan yang kanan ya, dexter. Nah, pola masuknya itu adalah BAP. Kenapa BAP? Karena awal mulanya itu adalah bronkus dulu, yang ini dulu, bronkus principalis dexter dulu, baru ke arteri yang bagian merah ini, arteri pulmonalis dextra, baru ke venae pulmonalis dextrae yang ini. Nah, itu mengenai dexter. Nah, ini sinister. Kalau sinister sendiri polanya itu adalah ABP. Nah, kalau ABP itu berarti dari arteri pulmonalis sinistra dulu, baru ke bronkus principalis sinister yang ini, lalu yang terakhir adalah vena pulmonalis sinistra. Ada yang superior dan juga ada yang inferior. Itu mengenai hilum pulmonis. Kita lanjut ke bagian yang terakhir dari sistem respirasi, yaitu pleura. Jadi pleura itu adalah selimut tipis yang melapisi paru-paru dan dinding rongga dada. Berfungsinya itu untuk mengurangi gesekan, membantu pergerakan paru-paru dan melindungi paru-paru. Ada 2 lapis pleura. Yang pertama itu adalah pleura visceralis yang bagian sini. Jadi yang berada di bagian dalam dan menempel ke dalam paru-paru. Terus ada pleura parietal yang di sebelah sini yang melapisi dinding dalam rongga dada, diafragma dan mediastinum. Nah, pleura varietalis itu ada pars-parsnya. Kenapa? Karena dia dekat sama beberapa organ. Nah, kayak misalkan ini pleura parietalis pars costalis. Jadi dekat sama costa, terus yang diafragmatika ada ke diafragma dan juga ada mediastinalis kayak gitu. Nah, itu mengenai pleura. Kita lanjut ke anatomi klinis respirasi. Di sini saya ingin menjelaskan dua klinis. Yang pertama itu adalah epistaksis. Jadi epistaksis sendiri itu adalah istilah medis dari mimisan. Jadi di sini tuh keluarnya darah dari rongga hidung. Kondisinya biasanya berasal dari pembuluh darah kecil di bagian depan hidung. Nah, klasifikasi epistaksis sendiri, kalau di bagian anterior ini berasal dari plexus Kieselbach di septum anterior, dan yang posterior itu biasanya jarang terjadi tapi bisa mengakibatkan yang lebih berat gitu. Nah, itu tuh berasal dari arteri spenopalatina yang bagian sini kayak gitu. Selanjutnya atelektasis. Nah, itu tuh adalah kondisi kolaps sebagian atau seluruh paru-paru yang menyebabkan gangguan pertukaran gas karena alveoli tidak terisi udara. Itu mengenai anatomi klinis dari respirasi. Kita lanjut ke anatomi core, yaitu jantung. Nah, jadi lokasi jantung sendiri itu ada di cavitas thorax dan cenderung ke arah kiri. Nah, terus juga kita bisa lihat di sini bagian depan, ini adalah bagian depan. Di sini tuh ada arcus aorta, di bagian sini ada vena cava superior. Terus juga ada bagian-bagian jantung kayak misalkan atrium dextrum, terus ventriculus dexter, ventriculus sinister di bagian sini. Terus juga ada auricula sinistra, auricula dextra, dan yang lain-lainnya. Ini bagian depan. Di sini juga ada apex cordis, ujung dari jantung sendiri. Ini bagian belakangnya. Kita lanjut ke ruangan jantung. Jadi jantung itu punya 4 ruangan. Yang pertama itu ada atrium dextrum yang tadi udah dijelasin, terus juga ada ventriculus dexter, ada atrium sinistrum, dan juga ada ventriculus sinister. Nah, di sini tuh adalah bagian kanan. Jadi ada atrium dextrum dan juga ventriculus dexter. Oke. Atrium dextrum sendiri ada di bagian sini. Ini atrium dextrum yang fungsinya itu menerima darah kotor dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan inferior. Nah, di sini tuh ada dinding atau
area yang kasar. Area yang kasarnya itu adalah musculus pectinati yang ini. Nah, terus juga sebenarnya ada area halus tapi gak kelihatan, namanya itu sinus venarum cavarum. Nah, yang membatasi keduanya itu adalah crista terminalis yang membatasi area halus dan juga area kasarnya. Terus juga di sini tuh ada septum interatriale. Ini tuh adalah pembatas dari atrium kanan dan juga atrium kiri atau atrium dextrum dan juga atrium sinistrum. Nah, terus di sini ada fossa opalis. Fossa opalis itu dulu kalau pas jadi embrio itu adalah foramen ovale berupa lubang. Nah, barulah menutup dan jadi fossa opalis saat dewasa. Nah, terus di sini ada kayak tonjolan dikit, namanya itu adalah limbus fossae ovalis. Terus ada auricula dextra. Auricula dextra yang ini, auricula tuh kayak daun telinga. Nah, itu fungsinya itu adalah sebagai ruang tambahan di bagian atrium. Nah, lanjut. Di sini juga ada tendon Todaro, terus juga ada ostium atrioventricular dextrum dan yang lain-lain. Nah, kita lanjut ke ventriculus dexter. Jadi ventriculus dexter itu di bagian sebelah sini. Nah, ventriculus dexter itu fungsinya itu memompa darah kotor ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk pertukaran gas. Jadi darah itu dari atrium dextrum lanjut ke ventriculus dexter. Nah, di sini tuh ada muskulus-muskulusnya. Di sini ada musculus papillaris septalis. Biasanya ada atau gak ada sih kalau musculus papillaris septalis tuh. Terus ada musculus papillaris anterior, juga ada musculi papillaris posterior yang bagian sini. Terus juga di sini ada valva atrioventricularis dextra yang cuspis posterior. Itu adalah katup antara atrium dan ventriculus dexter. Terus ini ada septum interventricular yang membagi ventriculus dexter dan juga sinister. Terus apa lagi ya? Nah, di sini juga ada Koch triangle atau trigonum Koch. Nah, itu tuh terdiri dari osium sinus coronarii, tendon Todaro, cuspis septalis, valva tricuspidalis. Itu adalah letak anatomis dari avenod atau kelistrikan jantung. Nanti kita bahas. Oke, kita lanjut ke yang bagian kiri, bagian ruangan kiri. Di sini tuh ada atrium sinistrum di bagian sini. Jadi atrium sinistrum itu berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru melalui vena pulmonalis. Di sini juga ada aurikulanya. Ini aurikulanya di bagian sini. Terus juga ada ruangan-ruangan polos seperti biasa. Terus juga di sini itu ada valvula foraminis ovalis. Tadi kan kalau tadi fossa opalis. Terus di sini ada ventriculus sinister yang berfungsi untuk memompa darah bersih ke seluruh tubuh melalui aorta. Di sini juga ada ruangan polos. Terus juga ada musculus papillarisnya, tapi hanya ada dua, yaitu musculus papillaris posterior yang ini dan anterior di bagian sini. Terus juga di sini ada pembatas dari atrium dan ventricularis, yaitu valva atrioventricularis sinistra di bagian sini. Terus di sini juga ada septum interventricularis, itu pembatas ventriculus kiri dan juga kanan. Dan di sini juga si septumnya ada pembagian lagi, yaitu pars membranacea di bagian sini. Ini tuh yang hijau ini, yang saya tanda hijau itu adalah pars membranacea, dan di sini juga ada pars muscularis, yang bagian sini itu adalah pars muscularisnya. Terus di sini juga ada chordae tendinae. Apa sih chordae tendinae itu? Jadi chordae tendinae itu adalah struktur seperti tali yang menghubungkan tepi katup atrioventrikular dengan musculus papillaris di dalam ventrikel jantung. Nah, fungsi utamanya itu adalah untuk menahan katup agar tidak terbalik ke atrium saat ventrikel berkontraksi. Nah, itu mengenai chordae tendinae. Nah, kita lanjut ke katup jantung. Jadi katup jantung itu adalah yang mengatur aliran darah satu arah agar tidak terjadi aliran balik. Nah, di sini bisa dilihat ada valva atrioventricularis dextra atau valva tricuspidalis. Nah, ini tuh yang membagi atrium dextrum dan ventriculus dexter. Ini terbagi menjadi cuspis posterior, cuspis anterior, dan cuspis septalis. Jadi ini yang anteriornya, ini yang posteriornya, dan ini yang septalis.
Terus yang selanjutnya ada valva atrioventriculus sinistra yang memisahkan atrium sinistrum dan juga ventriculus sinister. Di sini juga ada 3, yaitu ada cuspis commissuralis sinistra, terus juga ada cuspis posterior, anterior, dan juga ada cuspis commissuralis dextra. Maaf, berarti ada 4. Terus lanjut kita ke valva aorta. Jadi itu adalah katup yang memisahkan ventriculus sinister dan juga aorta, dan valva truncipulmonalis yang memisahkan ventriculus dexter dan arteri pulmonal. Nah, itu terus juga di sini ada trigonum fibrosum. Nah, trigonum fibrosum itu adalah rangka fibrosa jantung atau struktur jaringan ikat padat yang memberikan dukungan struktural dan menjadi tempat melekatnya katup-katup jantung serta otot jantung. Nah, ada trigonum fibrosum sinistrum dan ada trigonum fibrosum dextrum. Oke, itu mengenai katup jantung. Kita lanjut ke arteri koronaria. Jadi, arteri koronaria itu adalah arteri koroner yang termasuk ke pembuluh darah utama yang menyuplai darah beroksigen ke otot jantung. Nah, arteri ini keluar dari pangkal aorta tepatnya setelah katup aorta ascendens, terdiri dari right coronaria artery atau disebut juga dengan arteri coronaria dextra dan juga left coronaria artery atau coronaria sinistra. Nah, si left coronaria artery itu dibagi 2 lagi menjadi LAD left anterior descending dan juga LCX left circumflex. Itu mengenai arteri coronaria. Sekarang ke vena. Nah, vena sendiri adalah pembuluh darah yang mengangkut darah terdeoksigenasi dari otot jantung kembali ke atrium kanan. Nah, vena-vena itu menyatu ke dalam satu saluran besar yang disebut sinus coronarius. Yang ini sinus coronarius tuh. Nah, komponen utama itu kan tadi udah dibilang sinus coronarius, yaitu saluran utama yang mengumpulkan darah dari sebagian vena jantung dan bermuara langsung ke atrium kanan. Nah, itu tuh menerima darah dari vena cardiaca magna, vena cardiaca media, vena cardiaca parva dan vena obliqua atrii sinistri. Itu mengenai pembuluh dari jantung sendiri. Pembuluh darah dari jantung sendiri. Lanjut kita ke listrikan jantung. Tadi kan sudah sempat disinggung mengenai avenud ya. Nah, kita lanjut ke kelistrikan jantung. Nah, di sini tuh ada nodus sinuatrial atau nodus SA yang terletak di atrium kanan, dan itu adalah pacemaker alami yang menghasilkan impuls listrik pertama. Nah, terus yang kedua ada nodus atrioventricularis, yaitu terletak di antara atrium dan ventricle. Di sini tuh fungsinya untuk memperlambat sebentar agar atrium selesai berkontraksi sebelum ventricle mulai kontraksi. Terus ada bundle of His yang membawa impuls dari avenud ke septum interventricularis. Terus ada cabang kanan dan kiri yang menyalurkan impuls ke masing-masing ventricle, dan yang terakhir ada serabut Purkinje. Itu mengenai kelistrikan jantung. Kita yang terakhir adalah perikardium. Nah, perikardium itu sendiri adalah selaput pelindung jantung yang berfungsi untuk membungkus dan melindungi jantung. Nah, perikardium juga berfungsi untuk mencegah gesekan saat jantung berdenyut. Nah, terdiri dari 2, yaitu perikardium fibrosum dan perikardium serosum. Nah, ini yang fibrosum paling luar, kasar dan juga tebal. Dan kalau misalkan perikardium serosum itu terbagi menjadi 2, ada perikardium serosum yang lamina parietalis dan juga visceralis. Ini yang visceralisnya di bagian dalam banget, dan ini adalah yang parietalis. Nah, kita lanjut ke anatomi klinis dari jantung sendiri. Nah, yang pertama itu adalah PDA atau patent ductus arteriosus. Nah, itu tuh adalah kondisi di mana ductus arteriosusnya tuh tidak menutup setelah lahir seperti seharusnya. Nah, ductus arteriosus tuh adalah saluran yang secara normal terdapat pada janin untuk mengalirkan darah dari arteri pulmonalis ke aorta. Nah, itu tuh tidak menutup setelah lahir, harus itu tuh menutup. Nah, akibatnya terjadi aliran darah dari aorta ke paru-paru yang bisa menyebabkan sesak napas, bising jantung, dan yang lain-lainnya. Terus selanjutnya adalah gagal jantung. Gagal jantung itu adalah kondisi ketika jantung tuh tidak mampu memompa darah secara efektif untuk memenuhi kebutuhan metabolik tubuh. Bisa disebabkan oleh kelainan otot jantung, katup, irama jantung, atau tekanan darah tinggi. Lanjut ke list jantung yang selanjutnya adalah tetralogi of Fallot. Jadi adalah kelainan
jantung bawaan yang terdiri dari 4 cacat. Yang pertama itu adalah VSD, yaitu lubang antara ventrikel, stenosis pulmonal, aorta yang menunggangi septum, dan hipertrofi ventrikel kanan. Nah, kombinasi ini tuh menyebabkan aliran darah miskin oksigen ke tubuh sehingga menimbulkan gejala seperti sianosis napas cepat. Yang terakhir adalah tamponade jantung. Nah, itu tuh kondisi darurat di mana cairan yang biasanya darah terkumpul di ruangan perikardium tadi, yang menyebabkan penekanan pada jantung dan mengganggu kemampuannya untuk memompa darah dengan efektif. Nah, itu mengenai anatomi dari jantung sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya penjelasan mengenai anatomi kardiorespi beserta klinisnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.